Halo sahabat semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rejeki yang barokah. Jumpa kembali bersama Apit Nurholik Channel. Oke, pada video kali ini saya akan bercerita kembali seputar cerita mistis atau horor sahabat semua. Sebelum menuju ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya sahabat. Karena subscribe itu tidak dipungut biaya alias gratis. Selamat mendengarkan. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dan pada cerita mistis atau horor kali ini berjudul Kalung Pembawa Bencana. Pagi itu seperti biasa aku lari keliling komplek untuk menghangatkan badan. Tanpa disengaja aku menginjak sebuah benda yang ternyata itu adalah kalung. Aku melihat sekeliling, tetapi keadaan masih sepi karena baru pukul 5 pagi. Aku mengambil kalung itu dan duduk di bawah pohon beringin besar yang ada di pinggir jalan menunggu jika ada orang yang mencari kalung itu. 2 jam menunggu tapi tidak ada satu orang pun yang lewat jalan itu. Entah kenapa jalan yang biasanya dipadati kendaraan lalu tiba menjadi seperti jalan ngantet tanpa akses orang yang lewat. Aku melihat kalung itu. Aku baru sadar, ternyata liontinnya berbentuk huruf F sama seperti namaku. Mungkin liontin itu dibuang pemiliknya dan beruntung aku yang menemukannya pas dengan namaku. Aku lalu memasukkan kalung itu ke dalam saku. Sampai rumah aku menuju kamar dan langsung mengambil kalung itu dari saku. Aku mencoba memakainya, tapi tiba-tiba hawa dingin masuk dan entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri setelah kalung itu terpasang di leherku. Kemudian aku melihat ke kaca kalung itu, memang sangat indah. Aku tidak akan melepas kalung itu. Saat aku melihat kaca lagi di belakangku ada seorang wanita dengan wajah pucat menatap ke arahku. Aku terkejut dan melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku mulai ketakutan dan berlari keluar. Malam gelap gulita, hujan turun menambah suasana semakin menyeramkan. Aku duduk di teras rumah sambil membayangkan kejadian siang tadi. Sebuah pertanyaan muncul dari pikiranku, siapa cewek tadi? Kenapa dia muncul di saat aku memakai kalung itu? Apa dia pemilik kalung sebelumnya? Apa dia sudah meninggal? Apa dia datang untuk mengambil kalungnya kembali? Semakin dipikir aku semakin takut. Lalu tanpa sengaja aku melihat ke sebuah pohon besar di samping rumah. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat di bawah pohon itu ada gadis yang muncul di kamarku waktu itu. Dia melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Aku mencoba memberanikan diri menatap gadis itu dalam-dalam. Astaga, gadis itu ternyata tidak menapak di tanah, dia melayang jadi dia hantu. Aku langsung terduduk lemas dan tidak sadarkan diri. Kembalikan kalungku, kata gadis itu. Kamu siapa? Kenapa kamu mau mengambil kalung ini? Kataku sambil memegang kalung itu erat-erat. Itu kalungku, kembalikan atau kau akan mati, kata gadis itu dengan tatapan tajam dan tiba-tiba wajahnya berubah mengerikan dan berlumuran darah. Kemudian semakin semakin dekat dan langsung mencekik. Tidak, jangan. Vi, bangun. Vi. Jangan. Aku terbangun dengan keringat bercucuran. Kamu kenapa, Vi? Tanya mama cemas. Aku mimpi buruk, Ma, kataku langsung memeluk mama sambil menangis. Kamu tenang ya, itu cuma mimpi, kata mama menenangkan. Tapi mimpi itu rasanya begitu nyata, Ma. Aku takut. Tenang ya, kamu kenapa sampai pingsan begitu? Kamu sakit? Tadi aku melihat hantu di pohon samping rumah kita, Ma. Mungkin itu cuma halusinasi kamu aja, kata mama. Enggak, Ma. Tadi itu beneran. Ya sudah, kamu tidur lagi ya. Enggak, malam ini aku tidur di kamar mama ya. Aku takut. Ya sudah, kamu boleh tidur sama mama. Hari ini aku berniat ingin membuang kalung itu. Semoga setelah kalung itu aku buang semuanya akan berakhir. Aku langsung melempar kalung itu ke tempat aku menemukannya sebelumnya. Kalung kamu sudah aku kembalikan. Jangan ganggu aku lagi, kataku sambil pergi meninggalkan tempat itu. Malam harinya, kenapa aku nggak bisa tidur?
Kulihat sudah jam 1 malam, kenapa susah sekali memejamkan mata? Aku terus memandangi jam berharap bisa cepat tidur, namun tiba-tiba aku mendengar suara merintih minta tolong. Suaranya lirih namun sangat mengerikan. Aku langsung berlari ke kamar Mamai. Untungnya pintunya nggak dikunci, jadi aku langsung masuk dan tidur di sebelah Mama. "Tolong aku, tolong." "Kamu siapa?" tanyaku. "Tolong bakar kalung itu agar aku bisa pergi dengan tenang," katanya memohon. "Kenapa? Kenapa aku harus membakar kalung itu?" "Karena aku sangat tersiksa," kata gadis itu, kemudian menghilang. "Tunggu, jangan pergi." "Vi bangun, kamu mimpi lagi?" Suara Mama langsung membangunkanku. "Iya, Ma. Tapi ini lain sepertinya gadis itu meminta tolong supaya aku membakar kalungnya." "Kalung apa sih?" tanya Mama ingin tahu. Aku langsung menjelaskan semuanya ke Mama. Entah kenapa Mama langsung menjadi pucat dan wajahnya berubah tegang seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Besoknya, aku kembali ke tempat aku membuang kalung itu. Aku mencari kalung itu namun tidak menemukannya. Aku terus mencari dan akhirnya aku menemukannya. Saat aku ingin mengambil kalung itu, tiba-tiba kalung itu melayang dan berpindah ke leherku. Kalung itu tidak bisa aku lepas. Semakin aku mencoba melepas, semakin kalung itu mencekikku. Aku menjerit-jerit minta tolong. Kemudian ada seseorang yang menghampiri aku dan ternyata itu adalah Mama. Entah kenapa Mama bisa ada di sini, lalu Mama langsung membantuku melepas kalung itu. Tapi tetap saja kalung itu tidak bisa lepas. Kemudian Mama memohon dan minta tolong agar aku bisa terlepas dari jeratan kalung itu. Mama juga sempat mengatakan bahwa aku ini adalah adiknya. Mama meminta jangan membawa aku bersamanya karena Mama nggak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Aku nggak tahu maksud Mama apa, tapi setelah mengatakan itu kalung itu bisa terlepas, AKU langsung membuang kalung itu ke tanah dan MMA langsung menumpahkan bensin yang dibawanya ke kalung itu, kemudian langsung membakarnya. Aku bersyukur bisa terlepas dari kalung petaka itu. Saat aku melihat kalung yang terbakar itu, aku seperti melihat sosok perempuan waktu itu tersenyum padaku. Aku lalu membalas senyumannya. Kemudian aku menanyakan ke Mama kenapa Mama bisa ada di sini dan kenapa kalung itu bisa terlepas setelah Mama memohon untuk melepaskan jeratannya. Aku terus membujuk Mama untuk mengatakan yang sebenarnya, sampai akhirnya Mama mau menceritakan. 15 tahun lalu, sebelum kamu dilahirkan, ada kejadian tragis yang menimpa kakak kamu. Kakak kamu menderita sakit yang sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Penyakit itu tergolong langka Mama, dan Papa sudah membawa kakak kamu berobat kemana-mana, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Kami hampir putus asa. Lalu ada orang pintar yang mengatakan, kalau penyakit yang diderita kakak kamu itu disebabkan oleh kalung yang ditemukan kakak kamu di jalan, kalung itu sudah terkena kutukan dan kakak kamu memakai kalung itu, akibatnya dia jadi terkena penyakit yang mematikan itu. Kami lalu membuang kalung itu, dan saat kami ingin membakarnya kalung itu tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, kami mendengar jeritan kakak kamu dari rumah. Setelah kami lihat ternyata kakak kamu sudah meninggal dengan sangat mengenaskan. Kata orang pintar kakak kamu menjadi tumbal dari kalung itu. Rohnya masih terperangkap di kalung itu dan tidak bisa keluar. Kalau ada orang yang menemukan kalung itu dan berhasil membakarnya, maka roh-roh yang terperangkap di kalung itu bisa terlepas dan pergi dengan tenang. Jadi sebenarnya aku mempunyai kakak, Ma. Kenapa Mama baru cerita kejadian ini sekarang? Mama sudah melupakan kejadian ini, tapi saat kamu menceritakan tentang kalung itu, Mama teringat kembali kejadian masa lalu yang sudah menewaskan kakak kamu. Jadi Mama mengikuti kamu dari belakang dan ternyata dugaan Mama benar. Untungnya kamu tidak telat membuang kalung itu dan kamu tidak bernasib sama seperti kakak kamu. Mama bersyukur kamu selamat, sayang, kata Mama sambil memeluk aku. Aku bahagia bisa terbebas dari kalung petaka itu. Namun di sisi lain aku sedih. Kenapa aku baru tahu kejadian ini sekarang? Dia di sosok perempuan yang ada di mimpiku.
dan meminta tolong untuk membakar kalung itu mungkin adalah kakakku, dan yang tersenyum tadi adalah kakakku yang ingin mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Dan cerita pun tamat. Demikian cerita mistis dan horor kali ini. Semoga terhibur. Bagi yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya sahabat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.